umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang biasa diistilahkan dengan khatamun nabiyyin, penutup para, sehingga agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, juga merupakan penutup seluruh agama. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, begitu pula agama Islam adalah penutup seluruh agama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para. Dan itu tegas disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Rasul gimana? Hah? Nabi aja tidak ada, apalagi Rasul. Karena Rasul kan levelnya lebih tinggi daripada Nabi. Jadi Islam adalah penutup seluruh agama. Karena Islam adalah penutup seluruh agama, maka Islam pasti punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama sebelumnya. Karena Islam adalah apa? Menutup seluruh agama, maka Islam itu pasti punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Salah satu keistimewaan tersebut adalah kesempurnaan. Apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan ajaran Islam. Apa buktinya Islam itu sempurna? Buktinya seluruh aspek kehidupan diatur di dalam. Jadi kalau pengen tahu mana buktinya Islam itu sempurna, seluruh sisi kehidupan manusia ada aturannya di dalam Islam. Rumah tangga, ada nggak aturannya? Ada dalam Islam. Politik, ada nggak aturannya? Ada dalam Islam. Berbisnis, ada aturannya dalam Islam. Makan, ada aturannya. Minum, ada. Tidur, ada. Buang hajat, semuanya ada aturannya dalam agama. Makanya aneh kalau ada sebagian umat Islam minder dengan Abu Farisi. Dan Salman Al-Farisi. Siapa? Salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Salman ini diprovokasi. Apa ya? Diprovokasi oleh seorang musyrik. Tujuan si musyrik ini untuk apa tadi? Memprovokasi. Bikin down. Bikin drop. Pengen gebosi. Gebosi apa gembesi? Pengen gebosi siapa? Apa-apa diatur, apa-apa diatur.
Buang hajat aja diajari. Lihat apa responnya Salman. Ala ajal. Iya dong. Bahasa kita. Apa? Iya dong. Ini bukan Salman terus jadi nopo? Minder. Bukan jadi down. Justru malah Salman dengan bangganya, dengan pedenya, Salman mengatakan, iyalah. Bahkan kemudian Salman mengatakan, laqad nahana an nastaqbilal qiblata lighaitin aw baulin. Nih, saya ajari bagaimana Nabi saya ngajari saya untuk buang hajat. Malah diajari sisat. Kami umat Islam diajari sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau buang hajat air besar maupun air kecil tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat. Di dalam riwayat lain dan tidak boleh membelakang. Jadi kita menghadap kemana? Utara atau selatan? Boleh utara, boleh selatan. Au annastanjiya bil yamin. Dan tidak boleh di dalam agama kami untuk beristinja, cebok dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Jadi seharusnya umat Islam itu harus tidak boleh minder. Kenapa enggak boleh minder? Karena agama kita agama yang sempurna. Harusnya itu kalau sempurna umat Islam di depan apa di belakang? Di depan. Sempurna kok malah ngumpet di belakang. Gimana? Harusnya umat Islam itu di depan. Karena ajaran agamanya sempurna. Harusnya umat Islam itu jadi penggembala. Bukan jadi kambing gembalaan. Apalagi jadi bebek yang bisa diatur ke sana kemari. Maksudnya pelin-pelan, nggak punya prinsip. Harusnya umat Islam itu jadi panutan, bukan jadi pengekor. Jadi kepala, bukan jadi Itu seharusnya. Jadi seharusnya umat Islam itu pede. Terus di depan, jadi pemimpin. Terus apa tadi? Jadi panutan. Ya. Itu kondisi idealnya seharusnya. Tapi berbicara tentang realitanya bagaimana? Kebalikannya. Malah umat Islam pinderan, ikut-ikutan, apalagi pengekor, jadi domba ya, yang digiring ke sana kemari, dan terjadilah apa yang pernah diprediksikan dalam tanda kutip oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian umat Islam bakalan ikut-ikutan orang-orang sebelum kalian. Dibran, jengkal per jengkal, zira'an bidzira'in, sehasta. Jadi orang sebelum kalian melangkah satu jengkal, kalian ikut melangkah di belakangnya. Mereka melangkah satu hasta, kalian akan ikut di belakang mereka satu hasta. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Bahkan seandainya mereka, orang-orang sebelum kalian, masuk ke dalam lubang sarang dhab, kalian akan ikut masuk ke dalam. Dhab itu apa? Dhab itu adalah binatang burun. Binatang melata yang tinggal di mana?
turun. Mirip kadal tapi gede. Mirip apa? Kadal tapi gede. Kalau kadal seberapa? Terus gini ya. Ya, enggak. Kalau bob itu kira-kira segini. Jawab gitu. Gede. Dan beda kalau biawak itu makanannya, kalau biawak itu karnivora. Pemakan apa? Binatang buas, pemakan tikus, pemakan kodok, pemakan, termasuk bob dimakan sama apa? Ya. Kalau bob enggak. Bob ini adalah herbivora. Makan rumputan, ya sekali-kali makan belalang. Tapi aslinya dia itu binatang yang bersih. Nabi SAW mengumpamakan bebeknya sebagian umat Islam kepada umat sebelumnya seperti masuk ke lubang apa? Apa kok yang dikasih contoh lubang? Apa bukan belut? Tengah sawah? Hah? Karena lubang bob itu unik. Hah? Apa uniknya? Uniknya itu bob adalah hewan yang cerdas. Cerdasnya apa? Ketika dia bikin sarang, bikin lubang, maka dia bikin lubang lurus, setelah itu dia bikin cabang. Bikin apa? Nanti di cabang ini dia bikin cabang. Lurus lagi, bikin cabang lagi. Jadi cabangnya itu banyaknya luar biasa. Pertanyaannya, kenapa? Mengecoh predator. Mengecoh predator. Karena banyak yang memburu bob, termasuk orang. Halal. Bob itu halal. Beda sama biawak. Biawak haram. Karena dia binatang buas. Kalau bob halal, Nabi SAW menghalalkan. Makanya para sahabat makan bob. Ketika kami kuliah di Madinah, ada sebagian teman-teman kuliah kami yang biasa nyari apa? Bob. Tapi saya belum pernah. Dikasih tahu gitu loh. Kasih tahu. Ya sama ini loh, bob. Halal bob. Jadi apa keunikan sarangnya bob? Bercabang-cabang. Apa tujuannya? Mengecoh. Berarti masuk ke lubang bob itu susah atau gampang? Susah. Bahkan bisa tersesat. Dan itu yang terjadi kepada para predator. Bingung dia, sudah terlanjur masuk, maju terus, bingung, mundur, tidak bisa. Artinya apa? Artinya walaupun umat-umat sebelum kalian melakukan hal yang susah-susah pun kalian akan ikut-ikut. Itu maknanya. Apakah itu terjadi? Terjadi? Tidak. Coba sekarang. Fashion. Apa? Fashion. Pakaian. Setiap ada ngetren apa, mesti ikut-ikutan. Walaupun pakaian itu susah dipakai. Contohnya, pensil. Arti pensil? Huruf potlot. Apa pensil? Celana yang ketat. Makainya aja susah. Nyopotnya juga susah. Bayangkan nyopot celana tulung. Masa wong liya kok nyopotaken sih keper. Makainya aja susah, nyopotnya juga susah. Kok ikut-ikutan gitu. Contoh yang lain. Tren rambut mohak. Rambut apa? Mohak. Menurut rambut mohak? Apa? Lancip mundur. Susah nggak? Susah. Apa susahnya? Harus nunggu rambutnya panjang dulu. Setelah panjang terus ditambahi apa? Gimana kan? Gel untuk apa? Pengaku. Ya, bikin kaku rambut.
Terus nggak boleh pakai peci. Ya orang bisa mau peci, Bu. Terus kalau hujan cepet-cepet apa? Minggir, buka apa? Buka lepak. Kalau kena hujan kan langsung apa? Langsung lemes. Kalau saya era mohak, datang era apa? Rambut yang dikasih jalan tol apa namanya? Kutu, jalan tol Tuma. Susah nggak? Susah. Yang awalnya cukur simpel, ser, 5 menit rampung. Pakai apa? Ini loh yang pakai nomor itu ya. Itu kan cepet banget. Saya cukur sama istri itu paling 5 menit selesai. Nomor pira mas? Nomor pinten mas? Nomor 5. Wis, rampung. Wis. Awalnya cuma 5 menit. Gara-gara ada jalan tol Kutu itu tadi, jadinya berapa? Lama. Tambah mahal nggak? Tambah mahal. Sudah tambah mahal, lama. Ya. Habis itu memberikan jalan tol buat apa? Kutu. Jadi Nabi SAW itu sangat spesifik, sangat untuk memberikan gambaran bagaimana sebagian umat Islam itu sebagai pengekor, sebagai pembebek, termasuk beberapa hari yang akan tanggal 1. Di situ akan kelihatan bagaimana umat Islam sebagian dari mereka akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Dan itu adalah kebiasaan primitif. Tak mau kan dikatakan primitif kan? Tak mau. Malah mereka katakan itu modern. Justru itu adalah kebiasaan primitif. Apa emang untungnya kita ikut-ikutan merayakan tahun baru? Tidak ada. Yang ada adalah rugi duniawi apa rugi ukhrawi? Kedua. Secara ukhrawi rugi, secara duniawi juga apa ruginya Ustaz? Ayo kita bahas rugi ukhrawinya dulu. Apa rugi ukhrawinya? Melanggar aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang. Apa kerugian ukhrawinya kita ikut-ikutan merayakan tahun baru? Kerugiannya adalah kita melanggar larangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Penduduk Madinah di zaman jahiliyah mereka punya 2 hari istimewa. Di 2 hari istimewa itu mereka biasa merayakannya, happy-happy, main-main. Di 2 hari tersebut. Apa yang dimaksud dengan 2 hari itu nanti saya akan jelaskan. Begitu Nabi SAW hijrah ke Madinah dan penduduk Madinah saat itu punya kebiasaan seperti itu, Nabi SAW bersabda, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah Azza wa Jalla sudah kasih ganti yang lebih baik daripada 2 hari. Alias Nabi nggak pengen umat Islam ikut-ikutan kebiasaan jahiliyah alias kebiasaan primitif. Apa gantinya? Kata Nabi SAW, Yaumal Fitri wa Yauman Nahri. Idul Fitri sama Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi, Imam Abdiya Al-Maqdisi, dan kata Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar sanadnya sahih. Di
Nabi SAW datang ke kota Madinah. Penduduk Madinah biasa punya perayaan 2 hari. Salah satu dari 2 hari tersebut namanya adalah perayaan Nairuz. Apa? Nairuz. Apa itu perayaan Nairuz? Perayaan Nairuz itu kata Imam Az-Zahabi adalah tahun barunya orang Kipti. Tahun barunya orang Kipti. Jadi kan masing-masing tahun. Orang Cina punya tahun baru. Orang Kipti juga punya tahun. Namanya apa? Nairuz. Dan ternyata Nabi melihat umatnya ikut-ikutan merayakan tahun baru tersebut. Dan Nabi SAW langsung kasih alternatif pengganti. Nopo? Idul Fitri, Idul Adha. Sudah cukup. Gak usah kita ikutan. Kita ini bukan umat pembebek. Kita ini bukan umat pengekor. Kita itu harus menjadi umat panutan. Orang lain ikut kita, bukan kita ikut orang lain. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Iraqi dan juga Imam Az-Zahabi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan kaum tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kerugian ukhrawi. Menyelisihi larangan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kerugian ukhrawi yang lainnya? Berpotensi telat subuhan. Apa? Berpotensi telat subuh. Kenapa? Karena malamnya begadang. Nunggu jam 12. Jam 00. Padahal biasanya tidurnya kasih. Pertanyaannya, jam 12 begitu toet, langsung bisa tidur? Dong, ngomongnya nang alun-alun. Mungkin sampai ke perumahan berlian, yo rolo. Sengaji masa sih gue. Masih 1 jam lagi karena apa? Karena macet, padat. Apa sampai rumah langsung blok tidur? Masih glebak. Tidur jam 1:30. Jam 4 udah azan. Bangun. Bablas. Ustaz setahun sepisan. Astagfirullah. Setahun sepisan orang subuhan. Tahun sekali gak subuhan gimana sih? Jangankan kita kelewat subuhan. Kelewat qobliyah subuh saja itu rugi. Apalagi kelewat subuh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih istimewa daripada dunia. Padahal nopo qobliyah. Apalagi subuh. Jadi jangan katakan cuma setahun sekali kan. Enggak mati kepriwe. Naudzubillahi min su'ul khatimah. Mati dalam keadaan enggak subuhan. Oke, ini kerugian apa? Kerugian ayo kita pindah sekarang. Kerugian duniawi. Ya, kerugian dunia. Apa ruginya kita ikut-ikutan perayaan tersebut dari sisi duniawi? Ya, tadi kerugian sisi. Apa kerugiannya dari sisi duniawi? Kerugian kesehatan.
kerugian keuangan, kerugian waktu. Kerugian apa? Kesehatan, kerugian keuangan, kerugian waktu. Yang pertama, kerugian apa? Kesehatan. Apa ruginya? Rata-rata kalau orang merayakan tahun baru itu kan niup apa? Niup trompet. Trompet itu biar bunyi, dipastikan bunyi, dicoba dulu sama siapa? Yang bikin dulu. Sama yang bikin dicoba dulu. Iya toh? Oke. Terus setelah selesai dibikin, yang jual. Dibeli sama yang jual. Sama yang jual dia apa? Coba dulu. Sudah berapa orang nyoba? 2. Setelah itu, si penjual datang calon pembeli. Calon pembeli sebelum beli, apa dulu? Nyoba dulu. Calon pembelinya ada berapa? Berarti jenengan ketika beli, itu sudah keberapa mulut. Paham jenengan? Bagaimana potensi penularan penyakit lewat secara kesehatan tuh. Jenengan yakin penjualnya, pembikinnya, penjualnya, terus apa lagi? Calon pembelinya. Yakin jenengan mereka sehat semua? Nah, sangat mungkin ada di antara mereka yang kan bisa didisinfektan, Ustaz. Dia nak mati. Dia nak sempat. Ya. Rugi secara kesehatan. Makanya orang yang cerdas itu nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Karena tidak ada untungnya. Secara ukhrawi nggak untung, secara duniawi nggak untung, bahkan rugi. Kesehatan rugi. Itu apa tadi? Keuangan rugi. Kenapa? Ya keluar duit. Mana ada gratis apa? Trompet bagi-bagi. Emang kita cuma beli trompet saja? Biasanya ada apanya lagi? Ada apa? Kembang api yang beli itu lagi. Cukup? Ya enggak, mesti ada makanannya kan? Masa kurang gue tok orang mangan kan? Beli makanan. Beli makanan keseretan tuku minuman. Belum lagi kalau misalnya ditambah dengan konser. Naudzubillahimin dzalik. Terus bensin lagi. Satu malam habis berapa? Dan untungnya apa? Ya kan? Rugi secara kesehatan, rugi secara apa? Keuangan, rugi secara waktu. Itu kan waktu produktif. Terus ngapain kita? Pahala nggak dapet, uang habis, orang tambah ganteng, orang tambah ayu, orang tambah sugih. Terus apa untungnya? Secara duniawi rugi, nggak ada untungnya sama sekali. Oke, berarti ikut-ikutan merayakan merugikan secara ukhrawi dan secara dunia. Lah terus bagaimana sikap yang bijak? Lah baru masuk materi. Bismillah. Apa sikap yang bijak di malam tahun baru? 1. Berisak turu. Sikap yang bijak setelah isya tidur. Terus apalagi? Nek bisa tahajud. Setelah itu dilanjutkan subuhan. Dan besoknya mulai untuk berubah menjadi lebih baik. Itu sikap yang bijak. Sikap yang bijak apa? Malam tahun baru. Setelah isya tidur. Terus bangun tahajud. Terus subuhan. Terus mulai hidup dengan perubahan yang lebih. Itu sikap yang bijak. Kita ulangi ya. Apa sikap yang bijak? Segera tidur habis isya. Kenapa? Karena itu pesan dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
dalam surat An-Naba ayat 10, wa ja'alnal laila libasa. Dan kami, yaitu Allah, menjadikan malam sebagai pakaian. Itu adalah bahasa kiasan untuk istirahat. Jadi agama kita itu mengajari malam waktu istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Adapun waktu beraktivitas adalah di siang hari. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Apa yang dibenci oleh Rasul SAW? Karena dikhawatirkan bablas. Kenapa coba? Karena waktunya pendek. Paling cuma berapa menit? 40 menit, 45 menit. Makanya saya suka pengajian ba'da maghrib sampai itu. Ketawa Nora. Ya. Pas. Ya. Waktunya pendek. Coba sekarang 45 menit. Apa jenengan begitu brek langsung tidur? Kan enggak. Apa dulu? Ya baca doa. Terus gelebak itu kuspira. Sudah 10 menit. Berarti tinggal sisa berapa? 30 menit. Apa jenengan begitu 30 menit tidur langsung pules? Enggak. Baru apa dulu? Ya mandan ya. Agak ya tidur apa? Tidur ayam gitu ya. Masih agak. Baru mau pules udah apa? Azan Isya. Bangun. Ya tanggung. Makanya Nabi nggak suka tidur sebelum Isya. Dan yang tidak disukai oleh Nabi juga ngobrol setelah Isya. Ustaz, kita di alun-alun pas tahun baru nggak ngobrol Ustaz. Ngobrol itu adalah perwakilan dari setiap aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Jadi yang dibenci sama Nabi nggak cuma ngobrol. Segala aktivitas yang tidak bermanfaat setelah Isya Nabi nggak suka. Tapi tidak. Makanya aktivitas atau menyikapi tahun baru secara bijak adalah diawali dengan tidur habis Isya. Setelah itu apa? Ya kalau bisa tahajud. Kalau nggak bisa tahajud minimal subuhannya jangan sampai telat. Sehingga insya Allah di masjid ini, masjid apa? Al-Istiqamah, nanti malam tahun baru harus rame apa nek subuhan. Berisya sepi ya. Udah pada tidur ya. Habis pas subuhan harus rame. Terus setelah itu kita awali tahun baru dengan perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi apa Ustadz? Dari segala sisi. Akidahnya harus lebih baik. Ibadahnya harus lebih baik. Akhlaknya harus lebih baik. Jadi perubahan menjadi lebih baik dari sisi akidah. Terus dari sisi ibadah. Terus dari sisi akhlak. Akidahnya harus lebih baik. Contohnya Ustadz, kemarin-kemarin masih suka pergi ke dukun. Begitu tahun baru, dukun, no way. Sorry ya. Nah, tinggalkan. Kemarin-kemarin masih suka sajen. Begitu tahun baru, sudah anti sajen. Lah, perbaiki akidah. Terus, ibadah. Tahun kemarin, sholatnya masih bolong-bolong. Ya, sekarang rapet. Kemarin sudah rapet, tapi masih
telat-telat, sekarang tepat waktu. Kemarin sholatnya belum khusyuk, tahun baru sholatnya jadi lebih khusyuk. Intinya ibadahnya semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah perbaikan apa tadi? Akhlak. Kemarin sama orang tua masih kurang sopan, sekarang jadi lebih sopan. Kepada istri kemarin masih suka mukul, masih suka marah-marah. Tahun baru tambah sayang. Kemarin sama anak galak, sekarang lebih galak. Tambah apa? Tambah sayang. Kemarin masih suka buang sampah sembarangan, sekarang tambah berusaha untuk tidak buang sampah sembarangan. Intinya, menyikapi tahun baru dengan bijak adalah kita harus melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pengajian malam hari ini. Masih ada sisa waktu berapa? 10-an menit. Ya, apa 7 menit? 10-an menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Atau dari ibu-ibu mungkin? Kalau ada dari ibu-ibu silahkan pakai kertas. Oh, mau ditanyai? Mau ditanyai? Panitia nggak nyediain hadiah? Ya, mau ditanyai? Panitia siap nggak nyediain hadiah? Mana panitia? Siap nggak? Apa hadiahnya? Oke, kalau panitia siap, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Siap nggak? Siap nggak? Oke. Di awal pengajian, saya membawakan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Surat apa? Ayat berapa? Ayat bagus. Ya, dapat hadiah lo ya. Nah, pokoknya nanti kalau nggak dapat hadiah lapor ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang diprovokasi oleh seorang musyrik. Siapa nama sahabat itu? Salman Al-Farisi. Oke, dua ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan perumpamaan bagaimana sebagian dari umat Islam betul-betul membebek umat-umat yang sebelumnya. Nabi memberikan perumpamaan dengan masuk ke lubang top. Pertanyaan, kenapa perumpamannya lubang top?
Ya. Hah? Ada yang lain? Nah, nah. Terus, jadi kita ikut cerdas gitu maksudnya. Ah, intinya apa? Ah, angkat tangan. Siapa? Ah, ya. Nah, itu. Jadi, sesulit apapun mereka melakukan sesuatu, umat Islam akan mengikutinya walaupun susah. Gitu. Intinya itu kata apa? Susah. Ya, dapat hadiah. Masya Allah. Ya, nanti laporan ya. Panitianya nanti nggak tahu. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa kerugian ukhrawi merayakan tahun baru? Ya, oke. Berpotensi telat subuhan sama melanggar aturan Nabi melanggar larangan Nabi kita Muhammad SAW. Bagus, dapat hadiah. Pertanyaan berikutnya. Apa kerugian duniawi merayakan tahun baru? Ya, hah? Masya Allah, barakallah. Masih ada, masih ada. Apa sikap yang bijak terhadap tahun baru? Apa? Tidur cepat, pas subuh, terus, 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 terus. Masya Allah, memperbaiki diri. Masya Allah, dapat hadiah. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Tadi saya menyampaikan bahwa kita perlu memperbaiki diri dari tiga aspek. Dari tiga aspek. Sebutkan tiga aspek tersebut. Ya, akidah, ibadah. Masya Allah. Berarti yang dapat hadiah berapa orang tadi? Hah? 7? Coba angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Siapkan hadiah 7. Siapkan hadiah 7. Barakallahu fiik.